Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan adab tidur. Poin kelima dan keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar antana ma'ala batnik. Waspadai olehmu akan bahwa engkau tidur ala batnika di atas perutmu. Ini larangan tidur telungkup. Fa innahu la yaliku bil adabi, karena bahwasanya tidur telungkup itu tidak layak ia dengan adab. Ini banyak efeknya kalau tidur tengkurap. Wa yudayyiqut tanaffusa, dan menyempitkan ia akan tanafus, jalan nafas, bisa menyusahkan pernafasan. Wa yusabbibu ahlaman mud'ijah, dan bisa menyebabkan ia akan mimpi-mimpi serem juga. Mud'ijah itu mimpi yang mengagetkan, seperti kita mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi. Itu penyebabnya karena tidur telungkup, menyempitkan pernafasan. Wa yusabbibu, menyebabkan ia ahlaman mud'ijah, akan mimpi yang mengagetkan. Wa fil hadis, dalam hadis ada penjelasan, inna hadhihi dhij'atun yubghiduhullah sesungguhnya ini tidur telungkup itu dhij'ah, satu tiduran, yubghiduhallah, yang membenci akannya oleh Allah. Allah enggak suka hambanya tidur seperti itu. Wala tanam aydan ala dhahrik, dan jangan engkau tidur pula ala dhahrika, di atas punggungmu. Tidur telentang juga kurang baik. Kaila tastaghrika fi naumik, supaya bahwa tidaklah engkau tenggelam dalam tidurmu. Maksud tenggelam, tidur terlalu lelap banget akhirnya malas bangun. Kalau tidur telentang. Atau tatakhayyala asya'a mukhifatan. Ini tatakhayyala kita atas tastagrika, supaya bahwa tidaklah engkau membayangkan, engkau terbayang asya'a mukhifah, akan hal-hal yang menakutkan. Jadi kalau tidur telentang katanya kita membuat sangat banyak tidur, tenggelam dalam tidur, lupa bangun, atau malah timbul pikiran-pikiran yang membuat kita takut, terbayang yang aneh-aneh, semacam loteng rumah akan runtuh lah, segala macam. Au tuhissa ka'anna ala sadrika syai'an saqila, atau supaya tidaklah engkau merasakan seolah-olah di atas dadamu itu ada syai'an saqila, ada sesuatu yang sangat berat sekali. Tidur telentang menyebabkan kita merasa ada tekanan-tekanan tertentu. Wala tughatti wajhaka waqtan naumi, dan janganlah engkau menutupi akan wajahmu pada waktu tidur. Kenapa ini? Dilarang menutup wajah ketika tidur. Li'annahu yusabbibu maradha silli, karena bahwa sungguh menutup wajah yusabbibu bisa menyebabkan ya maradha silli, akan sakit paru-paru. Maradha silli itu sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Bistinsyakil hawail fasidah, dengan sebab istinsyak, terhirup udara yang kotor, udara yang rusak. Ini alasannya berarti ya. Jadi jangan menutup wajah ketika tidur. Kenapa? Dia bisa menyebabkan sakit paru-paru karena istinsyakil hawail fasidah. Karena udara tidak terbuka yang kita hirup, udara itu terus yang ada dalam kain tersebut. Jadi bisa merusak paru-paru. Watahafat minal baradi, dan engkau memelihara, menjaga minal baradi, daripada kedinginan, minal bardi. Bi an tughlikan nawafidha, dengan bahwa engkau kunci akan jendela-jendela. Supaya enggak kedinginan, tutuplah jendela-jendela dan semua pintu ketika mau tidur. Watasta'mila, dan bahwa engkau menggunakan lihafan, akan selimut. Lihafan akan selimut, yudfi'ul badana, yang bisa menghangatkan ia akan badan. Tidur kalau cuaca dingin tentunya menggunakan selimut yang bisa menghangatkan badan. Litaslama minaz zukami wal ishali wan nazlatil mu'diyah. Litaslama, supaya engkau selamat, minaz zukam, daripada zukam itu flu, pilek.
Nah, kalau kita kedinginan terserang pilek. Makanya kita pakai pakaian yang hangat, lihafan yudfi'u, pakaian atau selimut yudfi'u yang bisa menghangatkan badan. Litas lama supaya engkau selamat minaz zukam daripada pilek wal ishal. Ishal ini buang-buang air, mencret. Wan nazlatil mu'diyah, supaya engkau selamat dari nazlah, dari sesuatu yang turun mu'diyah yang bisa menyebar. Apa namanya? Penyakit yang menyebar itu? Lupa. Penyakit yang tercemar, apa namanya? Menular. Nazlatil mu'diyah. Nazlah ini satu penyakit yang turun kadang-kadang di malam hari bisa menyebabkan menular ke orang lain. Disebabkan karena virus yang terbang ke sana kemari di malam hari. Jadi makanya kita menutup badan supaya hangat badan kita, selamat dari pilek, mencret dan penyakit yang menular. Wa aujail mafasil, dan dari penyakit-penyakit sendi. Mafasil ini sendi. Jangan sampai sakit sendi. Wazalika li'annal badana taqillu hararatuhu muddatan naumi. Bermula demikian itu li'annal badan, karena bahwa sungguh badan itu taqillu hararatuhu, itu berkuranglah oleh panasnya muddatan naumi pada waktu tidur. Maksud hararah ini suhu. Jadi ketika kita tidur, suhu badan kita menurun. Kalau suhu badan kita menurun, ini biqillati harakatihi, menurun dengan sebab kurang bergeraknya. Karena di malam hari kita nggak bergerak, suhu badan kita menurun. Nah, kalau suhu badan menurun, otomatis dingin itu akan mempengaruhinya. Wal baradu yu'asiru alaihi wa yadurruhu. Wal barada atah kepada badan, dan karena sungguh dingin, yu'asiru bisa mempengaruhi ianya dingin alaihi di atasnya badan, wa yadurruhu dan membahayakan ia akannya badan. Itu tujuannya untuk menjaga. Poin yang keenam. La tada' syai'an minan nari qabla naumik. Janganlah engkau meninggalkan akan sesuatu daripada api qabla naumika, sebelum tidurmu. Sebelum tidur padamkan lampu, padamkan segala api-api dapur segala macam. Dalam hadis, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian meninggalkan akan api dalam rumah-rumahmu hina tanamun, ketika kalian tidur. Membahayakan. Wahtaraka baitun bil Madinah, dan telah terbakarlah oleh satu rumah di Madinah, ala ahlihi, di atas penduduknya rumah, minal laili, di malam hari. Artinya ada satu rumah terbakar, penduduknya, penghuni rumah ikut terbakar. Falamma huddisa, maka manakala diceritakan Rasulullah, maka manakala diceritakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, dengan keadaan mereka, qala, Nabi berkata, ketika kisah tersebut sampai kepada Nabi berkata, inna hadhihin nara aduwwun lakum. Sesungguhnya ini api itu musuh bagi kamu. Api itu musuh bagi kamu. Fa idza nimtum fatfiuha. Apabila engkau tidur, maka maksudnya fa idza nimtum, apabila kalian pengen tidur, fa atfiuha, maka matikan olehmu akannya api. Ini pengingat kita. Wa iyyaka an tanama fi awqatin nuhina anin naumi fiha. Dan wa iyyaka, waspadai olehmu akan bahwa engkau tidur fi auqatin, pada waktu-waktu nuhina yang kita dilarang, anin naumi, dari tidur, fiha padanya waktu. Janganlah kita tidur pada waktu yang dilarang tidur. Mana aja waktu yang dilarang tidur? Ini ada. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man nama qabla salatil isya'il akhirah. Barang siapa yang tidur ia sebelum salat isya yang akhir. Salat isya yang akhir maksudnya salat isya. Karena maghrib itu namanya isya pertama. Barang siapa yang tidur ia sebelum isya yang akhir, fala anamallahu ainaih, maka tidak membuat tidur oleh Allah akan dua matanya. Jadi kita akan dibuat susah tidur oleh Allah. Man nama ba'da salatil asri, barang siapa yang tidur ia sudah salat asar, fakhtulisa aqluh, maka diambil akan akalnya. Misalkan diambil akan akalnya, fala yalumma illa nafsah, maka tidak mencela ia kecuali akan dirinya, atau jangan mencela ia kecuali dirinya. Tidur sesudah asar menyebabkan kita pusing, stres, puyeng. Kalau kita tidur sesudah asar kemudian puyeng, jangan mencela kecuali diri kita sendiri. Karena kita dilarang tidur malah
kita tidur. Naumus subhati tamna'ur ridqa, tidur, bermula tidur di pagi hari, tamna'ur ridqa, menghalangi ia akan rezeki. Karena waktu pagi itu waktu mencari rezeki. Nabi berdoa, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di pagi hari. Kita tidur di pagi hari, rezeki kita hilang. Naumud duha khurkun, tidur di waktu duha, bermula tidur duha itu khurkun. Kalau waktu duha kita tidur khurkun, khurkun yurisul baladata wal humka. Khurkun itu artinya menyebabkan ia akan bodoh dan dungu. Waktu duha itu waktu paling baik untuk belajar. Kalau kita tidur, ya jadilah kita orang bodoh, miskin dan bodoh. Nauzubillah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.